Hari ini kita belajar tentang materi aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Kita mengawalinya dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan sejati yang Engkau ciptakan. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, demi hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada beberapa pandangan dalam masyarakat kita tentang jati diri perempuan dan laki-laki. Ada orang atau kelompok masyarakat berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada yang istimewa. Ada pula yang berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki adalah kenyataan biasa, alamiah, bukan kenyataan supranatural, gaib atau ilahiyah. Di sisi lain ada yang mengagung-agungkan kaum laki-laki sebagai manusia sejati. Hal tersebut juga dapat melatar belakangi sikap keliru terhadap diri sendiri dan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Hal ini pula yang membentuk cara berpikir salah sehingga menimbulkan pernyataan bahwa lahir sebagai perempuan itu sebagai kesialan. Demikianlah beberapa pandangan yang berkembang dalam masyarakat kita tentang siapa itu laki-laki dan siapa itu perempuan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu melalui bertanya jawab, kita atau peserta didik dapat menjelaskan sikap tanggung jawab terhadap keunikan diri. Terus yang berikut, yang kedua melalui bercerita, peserta didik dapat menyebutkan 3 ciri fisik yang khas pada laki-laki. Terus yang ketiga, melalui bercerita, peserta didik dapat menyebutkan 3 ciri fisik yang khas dari perempuan. Terus yang keempat, melalui berdialog, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan perempuan dan laki-laki menurut pandangan masyarakat. Melalui berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan maksud Allah menciptakan pria dan laki-laki. Terus yang terakhir atau yang keenam, itu melalui refleksi, peserta didik dapat menjelaskan pria dan wanita sederajat. Oke, sekarang kita menyimak gambar 1 dengan gambar 2. Dari gambar tersebut ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, gambar 1 adalah gambar seorang anak titik-titik. Siapa saja yang termasuk dalam gambar 1 ini? Terus pertanyaan yang kedua, gambar 2 adalah gambar seorang anak titik-titik. Siapa saja yang termasuk dalam gambar 2 ini? Terus yang ketiga, mengapa kamu berpendapat seperti itu? Berilah alasan atas jawaban tersebut. Yang keempat, apa pendapat orang tentang perempuan dan laki-laki? Apa pendapatmu sendiri tentang perempuan dan siapakah laki-laki itu? Jadi apabila kita mencermati kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku, budaya, tradisi, agama, dan kepercayaan, kita dapat menemukan banyak pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada bedanya. Sebagian masyarakat memandang bahwa laki-laki merupakan manusia sejati yang memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan. Pandangan ini melatar belakangi sikap keliru terhadap diri sendiri dan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan merupakan manusia nomor 2. Perempuan dipandang lebih rendah. Perempuan dipandang lebih rendah derajatnya dari laki-laki.
Hal ini tentu membuat kaum perempuan kurang dihargai, bahkan cenderung dihina. Selain itu, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya karena keduanya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan serta kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jenis makhluk ciptaan yang lain. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi Tuhan menghendaki agar perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Apakah aku merasa bangga diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan? Terus ada beberapa pertanyaan. Sebelum pertanyaan, peserta didik dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Peserta didik laki-laki menuliskan ciri-ciri fisik perempuan dan sebaliknya. Terus peserta didik perempuan menuliskan ciri-ciri fisik laki-laki. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Terus ada beberapa jawaban yang diharapkan, yaitu ciri-ciri perempuan dan laki-laki secara fisik. Kalau perempuan itu kulitnya lebih halus, tulangnya lebih kecil, pinggulnya lebih besar, sedangkan laki-laki itu kulit cenderung kasar. Umumnya memiliki tulang-tulang yang lebih besar, terus pinggul lebih kecil. Setelah berdiskusi tentang ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan, masih dalam kelompok, peserta didik laki-laki menuliskan keunikan dalam hal kejiwaan atau psikis dari perempuan dan sebaliknya, peserta didik perempuan menuliskan keunikan dalam hal kejiwaan atau psikis laki-laki. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikannya di dalam kelas. Ada jawaban yang diharapkan itu dari keunikan perempuan dan laki-laki secara psikis atau kejiwaan. Itu kalau dari perempuan itu lebih senang tinggal di rumah, bersolek atau dandang, suka merawat rumah. Sedangkan laki-laki itu lebih senang keluar rumah, tampil apa adanya, suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kenyataan diri sebagai perempuan dan laki-laki bukanlah kebetulan. Kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki karena kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap syukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan sikap mau berteman, bekerja sama, dan mengasihi semua teman, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Apakah aku telah bersikap hormat terhadap teman yang berbeda jenis kelamin denganku? Nah, kita akan lihat di kitab suci Perjanjian Lama, itu di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tentang bagaimana Allah menciptakan manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi
Setelah membaca dan mendengarkan kitab suci, ada beberapa pertanyaan penuntun. Pertanyaan yang pertama, ceritakan kisah dari kitab suci tentang Adam dan Hawa dengan kata-katamu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana kisah Tuhan menciptakan manusia? Apa artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah? Jadi Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki itu sebagai gambar atau citranya. Manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Tuhan menghendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Terus yang berikut refleksi, peserta didik menuliskan ungkapan syukur baik dalam bentuk doa, puisi, syair, dan lain-lain sesuai keinginannya. Aksinya sebagai wujud syukur kepada Tuhan, peserta didik menuliskan niat untuk merawat dirinya dengan baik setiap hari dan bersikap hormat serta menghargai lawan jenisnya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Terus ada evaluasi. Pertama, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri fisik dan psikis yang khas dari seorang laki-laki. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri fisik dan psikis yang khas dari seorang perempuan. Terus yang ketiga, ceritakan dengan kata-katamu sendiri kisah Tuhan menciptakan manusia. Terus yang keempat, apa makna dari cerita kitab suci tentang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan bagi dirimu sendiri. Terus yang kelima, dalam wujud atau bentuk konkret seperti apakah kalian menyampaikan syukur kepada Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tugas dari kompetensi inti 3, itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD-nya, memahami keunikan diri sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri. Materi pokok, aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Indikatornya menuliskan kembali ciri-ciri fisik dan psikis dari perempuan dan laki-laki. Terus soalnya, tulislah kembali ciri-ciri fisik dan psikis perempuan dan laki-laki. Level soalnya C1, skor nilainya 100. Baik, sekarang kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan sejati yang Engkau ciptakan. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, demi hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.